Kalijati adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang memiliki luas sekitar 8.000 hektar. Pada saat pecahnya Perang Dunia II di Titer Pasifik, salah satu bangunan di Kalijati, tepatnya di Komplek Garuda E25 Lanut Surya Dharma, menjadi tempat yang sangat bersejarah hingga saat ini, yaitu lokasi menyerahnya Belanda kepada Jepang yang kemudian disebut sebagai Rumah Sejarah Kalijati. Sementara perundingan Belanda-Jepang di rumah tersebut dikenal sebagai Perjanjian Kalijati 1942. Satu minggu sebelum Belanda menyerah tanpa syarat, Kalijati menjadi tempat pertempuran antara pendarat Jepang dengan KNIL Belanda yang didukung oleh pesawat RAF Inggris dan sekitar 350 tentara darat Inggris. Pertempuran ini tidak saja menghancurkan kota, namun juga membuat pasukan Belanda dan Inggris terpaksa mundur ke Bandung. Dalam pertempuran Kalijati, Belanda tidak pernah menyangka jika Jepang mendaratkan pasukannya di pantai yang memiliki air pasang musiman dan tepat dalam kondisi cuaca buruk. Belanda juga kekurangan personil sehingga tidak menempatkan pasukan yang dekat dengan lokasi pendaratan, hingga akhirnya geralati Jepang tidak terbendung dan dengan cepat menguasai lapangan udara. Selama kampanye Hindia Belanda menyusul penaklukan atas kota maupun pulau di luar Jawa, Jepang mulai persiapan untuk invasi ke Jawa. Sebagai bagian dari rencana invasi, Jepang menargetkan lapangan terbang Kalijati sebagai sasaran utama. Pasukan yang ditugaskan untuk invasi Jawa adalah tentara ke-16 yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura dengan jumlah tentara sekitar 23.500 orang. Terkhusus untuk sasaran Kalijati, jumlah pasukan yang dialokasikan adalah 3.000 orang dari Resimen Infanteri ke-230 IJA Divisi 38 atau dikenal sebagai Detasemen Shoji dengan komandannya Kolonel Yoshinari Shoji. Pasukan ini nantinya bertugas merebut lapangan terbang hingga maju langsung ke Bandung, yang saat itu menjadi pusat dari militer maupun politik Belanda. Sebelum pendaratan Jepang, lapangan udara Kalijati dipertahankan oleh satu kompi KNIL yang kemudian diambil alih oleh tentara Inggris. Hal tersebut dilakukan karena 180 tentara KNIL dijadikan sebagai pasukan cadangan dan ditempatkan sedikit jauh dari lapangan. Praktis kini lapangan udara dipertahankan sepenuhnya oleh tentara Inggris yang berjumlah 350 orang dari Angkatan Darat maupun RAF. Mendekati hari H invasi, seluruh pasukan yang ditugaskan mulai dikumpulkan. Untuk sasaran Jawa Barat, pasukan yang berasal dari Divisi 2 dan sebagian kecil Divisi 38 diberangkatkan dari Teluk Camran Indocina Prancis langsung ke sasaran. Sementara untuk serangan ke Jawa Timur, pasukan dari Divisi 48 diberangkatkan melalui Selat Makassar. Tanggal 27 Februari 1942, armada sekutu berusaha mencegat pasukan invasi Jepang, namun mengalami kegagalan sekaligus menderita kerugian besar. Bahkan Angkatan Laut ABDA kehilangan seorang perwira tinggi, yaitu Laksamana Karel Durman. Apasnya 3 kapal andalan Karel Durman, yaitu USS Houston, HMAS Pearl, dan HNLMS Everstein yang berhasil melarikan diri, justru malah bertemu konvoi utama invasi tak jauh dari Teluk Banten. 3 kapal nahas itu kemudian dikeroyok oleh puluhan kapal Jepang hingga akhirnya tenggelam dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Uniknya 5 kapal Jepang juga ikut tenggelam akibat hantaman torpedo sendiri. Bahkan Jenderal Imamura sampai terjun ke laut dan diselamatkan oleh awak kapalnya. Dengan hancurnya armada pencegat ABDA, maka tidak ada lagi perlindungan terhadap daratan Hindia Belanda, khususnya Subang, Jawa Barat, dan akan dapat dengan mudah dimasuki oleh pasukan pendarat Jepang. Tanggal 1 Maret 1942 sekitar pukul 2.00 dini hari, pasukan invasi Jepang mulai mendarat di pantai-pantai Jawa. 3.000 tentara yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok juga mulai melakukan pendaratan di pantai Eretan-Wetan Indramayu, sekitar 47 mil dari lapangan udara Kalijati. Pertimbangan Kolonel Shoji mendaratkan pasukannya di tempat tersebut karena dekat dengan jalan besar, sehingga bisa langsung menurunkan kendaraan-kendaraan untuk melaju ke sasaran. Mengetahui pendaratan Jepang, sekutu tidak tinggal diam.
beberapa pesawat RAF Inggris lantas meluncurkan operasi malam menyerang tentara Jepang yang tengah mendarat. Namun operasi tersebut terkendala buruknya cuaca. Baru ketika matahari mulai terbit, pesawat RAF kembali melakukan serangan dan menewaskan sekitar 100 tentara Jepang. Sementara itu, pasukan KNIL yang berada di Kalijati dilanda kebingungan karena komunikasi dengan markas besar di Bandung terputus akibat hujan. Sementara itu, di tempat lain yaitu lapangan udara Kalijati, tentara Inggris sibuk menyiapkan pesawat-pesawat terbang untuk dievakuasi ke Lanut Andir Bandung. Sekitar pukul 6 pagi, kelompok pertama Jepang yang berjumlah 1.200 orang di bawah pimpinan Mayor Shishiro Wakamatsu mulai bergerak ke arah lapangan udara. Dan pada pukul 10.30, kelompok ini mulai terlibat kontak senjata dengan tentara gabungan Inggris Belanda yang bertahan tak jauh dari lapangan udara. Tank-tank ringan terus berupaya maju dan menembaki lapangan udara yang membuat tentara Inggris pelarian untuk menyelamatkan aset mereka. Seorang pilot Inggris yang berlari di bawah tembakan berhasil mencapai pesawatnya dan segera menerbangkan pesawat tersebut menuju lapangan udara Bandung. Dalam gerak lajunya dengan diperkuat oleh tank-tank ringan, pasukan infanteri Jepang menghancurkan setiap perlawanan dari Inggris Belanda. Setelah 1 jam pertempuran, akhirnya pasukan penjaga lapangan udara terpecah serta melarikan diri. Dan 80 orang yang menyerah langsung dieksekusi oleh Jepang pada saat itu juga. Di tempat lain, sekitar 400 tentara Inggris Belanda berusaha melakukan serangan balik kepada kelompok kedua yang masih bertahan di pantai Eretan Wetan. Akibat kalah jumlah dan persenjataan, serangan ini dapat dengan mudah dihancurkan dan membuat tentara gabungan tersebut melarikan diri meninggalkan 30 orang korban tewas. Sekitar pukul 2 siang, markas besar Belanda yang berada di Bandung mulai memberangkatkan pasukan bantuan menuju Kalijati. Pasukan ini berkekuatan 1 kompi infanteri, 24 tank ringan, beberapa kendaraan lapis baja, dan 3 senjata anti-tank. Dari arah lain, Belanda juga mengarahkan pasukan yang lebih besar sebagai upaya untuk merebut kembali lapangan udara. Namun pasukan bantuan ini terlambat sampai di Kalijati dan terpaksa menunda serangan hingga esok hari. Tanggal 2 Maret pukul 8.15, kelompok pertama Belanda segera melancarkan serangan terhadap pasukan Jepang di Subang. Serangan ini berhasil memukul mundur Jepang, namun tidak berhasil mengusir mereka. Hingga akhirnya militer Belanda memilih menarik mundur pasukannya. Jumlah korban dalam serangan ini adalah dari Belanda 14 tentara tewas, 34 tentara hilang, 13 tank hancur, dan 5 tank rusak berat. Sementara dari Jepang 20 tentara tewas. Menjelang malam hingga menjelang pagi, pesawat sekutu hilir mudik melakukan pengintaian serta pemboman terhadap pasukan Jepang. Tidak diketahui berapa jumlah korbannya, namun Belanda menilai jika Jepang tidak berhasil menahan serangan itu. Tanggal 3 Maret, pasukan ujung tombak serangan balik Mayor Jenderal Jacob Pesman dari Resimen Infanteri Kedua KNIL yang berkekuatan sekitar 3.500 tentara mulai bergerak dari Bandung menuju Kalijati. Dalam perjalanan, pasukan Belanda tersebut berhasil dicegat oleh pesawat Jepang dan segera mendapatkan serangan berat dari pesawat. Akibat serangan udara Jepang tersebut, 100 orang langsung tewas seketika, ditambah hancurnya 150 kendaraan serta sejumlah besar senjata dan amunisi. Meskipun serangan udara Jepang berlangsung singkat dan tidak menimbulkan korban besar, namun berhasil meruntuhkan moral tempur pasukan Belanda. Banyak tentara Belanda terutama dari pribumi memilih menghentikan serangan dan memilih melarikan diri. Kelompok Belanda lainnya juga mengalami keruntuhan moral dan memilih menghentikan serangan. Hingga hari itu, korban Belanda telah mencapai 300 orang dan tidak diketahui berapa jumlah korban dari Inggris. Melihat kondisi pasukannya yang sedemikian rupa, Mayor Jenderal Jacob Pesman terpaksa membatalkan serangan balik dan menempatkan pasukan tersebut di Ciater, sekitar 40 km dari Kalijati. Dengan terhentinya serangan balik Belanda, maka selesai sudah pertempuran Kalijati, yang nanti akan dilanjutkan dengan pertempuran Ciater. Dalam pertempuran Kalijati, tidak diketahui berapa jumlah pasti korban maupun kerugian dari kedua belah pihak.
Namun akibat pertempuran tersebut, Resimen Infanteri Kedua KNIL terpaksa dibubarkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran selanjutnya. Setelah mengamankan lapangan udara, Kolonel Soji memilih untuk segera melancarkan serangan langsung ke pusat militer Belanda di Bandung, yang berujung pada pertempuran Selah Ciater. Dan beberapa hari kemudian, petinggi militer Belanda dan Jepang kembali bertemu di Kalijati, yaitu dalam acara Perjanjian Kalijati, di mana Belanda yang telah ratusan tahun berkuasa di Hindia Timur menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yang secara langsung menempatkan orang-orang Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai tawanan atau internira.